Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin gak prihatin? Gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya bukannya menolak kebijakan Bapak. Saya Bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung. Cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik meminta pajak sama saya, padahal kan saya miskin, apakah? Bukan minta pajak, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu. Jadi saya akan membahas Kang Deddy Mulyadi atau disapa dengan singkat KDM. Seharusnya warga Jawa Barat itu bersyukur punya gubernur yang peduli dengan masyarakat, yang peduli dengan pendidikan, yang peduli dengan ekonomi masyarakatnya tersebut. Jadi sempat viral itu seorang remaja mengkritik Kang Deddy Mulyadi mengenai tentang larangan wisuda dan studi tour seperti itu. Jadi beberapa bulan yang lalu Kang Deddy Mulyadi pernah mengatakan bahwa studi tour tersebut atau wisuda bagi anak TK, SD, SMP atau SMA itu tidak perlu seperti itu karena membebani orang tua. Jadi sempat ada video yang sempat viral itu mengkritik Kang Deddy Mulyadi mengenai tentang kebijakan tersebut, dan kemudian dipanggillah remaja tersebut bersama orang tuanya dan juga beberapa warga yang tinggal di bantaran kali yang ada di Jawa Barat tersebut. Di dalam salah satu diskusinya ini saya akan mengambil cuplikannya sedikit ya, seperti ini, kita simak sama-sama. Waktu dibikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya cuma minta keadilan aja Pak. Yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuma ada satpol pp datang. Ya, pertanyaan, Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya, tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun belakang bayar tiap tahun. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar. Kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mampu. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Kalau bermasalah itu sih kan, Ya kan kamu miskin. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin gak prihatin? gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya bukannya menolak kebijakan Bapak. Saya Bukan kebijakan. Sebenarnya tujuan Kang Deddy Mulyadi tersebut itu benar dan tepat menurut saya sebagai orang yang tinggal di Pulau Jawa, walaupun saya bukan asli orang Jawa Barat. Jadi tujuannya Kang Deddy tersebut itu sangat baik supaya orang tua dengan ekonomi yang sekarang ini, yang melemah sekarang ini, supaya tidak terbebani. Tapi remaja tersebut itu seolah-olah tidak terima dengan kebijakan atau apa yang dikatakan Kang Deddy Mulyadi tersebut, bahwa ketika kelulusan sekolah tersebut harus gimana? Harus mengadakan wisuda atau perpisahan seperti itu. Jadi biasanya ya di kota-kota besar seperti contohnya di daerah Jawa Barat tersebut, ketika mengadakan pesta perpisahan sekolah tersebut, Kang Deddy pernah mengatakan juga ada yang pernah mengundang band dari Jakarta tersebut dan akan menghabiskan dana yang sangat besar, dan itu pun sangat juga akan membebani masyarakat. Jadi Kang Deddy itu menyarankan ketika anak-anak sekolah tersebut pengen mengadakan pesta perpisahan ya harus secara pribadi atau ibaratnya tidak melibatkan sekolah tersebut. Alasannya supaya nanti kalau melibatkan sekolah, biasanya kepala sekolah tersebut juga akan dikritisi oleh orang tersebut karena dikiranya memanfaatkan acara tersebut seperti itu. Jadi teman-teman yang ada di Jawa Barat itu jangan sampai gagal paham. Jadi kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang mengenai tentang pendidikan tersebut dipikirkan tidak hanya anak-anak sekolahnya tersebut, tapi dipikirkan dampaknya untuk ekonomi masyarakatnya atau wali murid tersebut. Karena seperti ya
seperti kita ketahui ya, hidup di Jakarta atau hidup di Jawa Barat atau hidup di daerah kota-kota besar ya, semua seluruh kota yang ada di Indonesia itu ya memang sangat sulit banget ya, seperti itu. Berbeda dengan orang yang tinggal di kampung atau orang yang tinggal di pegunungan seperti alam seperti ini. Jadi kalau kita seminggu tidak bekerja ya kita masih bisa makan, karena di ladang ini kita bisa masih menanam singkong, menanam padi, menanam jagung dan lain-lainnya seperti itu. Jadi di dalam diskusi antara Kang Deddy Mulyadi dengan remaja lulusan salah satu sekolah yang ada di Jawa Barat tersebut itu ya ada sedikit diskusi alot. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar. Kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mampu. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Kalau bermasalah itu sih kan, Ya kan kamu miskin. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin gak prihatin? gini Pak, mohon maaf ya Pak ya, saya bukannya menolak kebijakan Bapak, saya Bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung, cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin, apakah? Bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin itu prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Bisnis, pengembangan diri. Lah ini rumah nggak punya, tinggal di bantaran sungai. Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Ya kalau gitu saya nggak usah bantu Rohiman. Bukan menolak sih Pak. Apa? Bukan menolak, istilahnya kan Ya saya tanya balik Bu, Ibu perlu uang nggak buat kontrak? perlu. Kalau Ibu buat kontrak aja nggak punya, ngapain protes-protes wisuda harus ada? Itu ngayal, tidak mau mengalah, merasa dia itu memang sifatnya menurut Kang Deddy Mulyadi, anak tersebut itu dimanja oleh orang tuanya seperti itu. Jadinya ya seperti ini. Jadi jangan sampai ya, pesan saya buat generasi muda di seluruh Indonesia yang kita cintai, itu ketika kita merasa sudah punya pendidikan, sekolah apapun, jurusan apapun, dan merasa sekolah pendidikan kita tinggi, contohnya seperti ketika saya mengambil jurusan pertanian, ya jangan menggurui atau selalu menyalahkan orang-orang tua kita atau orang-orang yang bertani tersebut. Jadi tidak bisa semudah tersebut, tidak semudah kehidupan tersebut itu ketika pelajaran kita dapat diterapkan di masyarakat itu belum tentu sesuai dengan kenyataan yang ada. Kita mengambil contoh di beberapa tahun yang lalu di pengajiannya Cak Nun ya, dari didatangi salah satu pemuda mahasiswa jurusan teknik perkapalan asalnya dari Surabaya. Dia mengkritik para nelayan yang ada di pantai selatan. Contohnya pantai selatan itu ya melibatkan seperti pantai Pacitan, Trenggalek, sampai ke Banyuwangi tersebut masuk ke kategori pantai selatan. Mengatakan bahwa para nelayan yang ada di pantai selatan tersebut itu cemen. Melihat ombak sedikit aja sudah takut, tidak berani berlayar untuk mencari ikan. Jadi dia berkata seperti itu, dia merasa punya pendidikan tinggi karena memang mengambil sekolah di jurusan teknik tentang perkapalan. Nah, kemudian sama Cak Nun dijawab. Jadi ditanya, apakah pernah sudah berenang ke pantai selatan? Jadi Cak Nun sebelumnya ya awal-awalnya ada canda-canda sedikit. Nah, ini yang sangat bagus, pasti ini Kopassus seperti itu. Jadi ditanya seperti itu, sang pemuda tersebut menjawab tidak pernah berenang ke pantai selatan. Dan kemudian dikasih pertanyaan ringan.
Yang kamu tahu pantai selatan itu yang pernah kamu kunjungi pantai yang mana? Dia mengatakan dia pernah berkunjung ke pantai Klayar yang ada di Pacitan, seperti itu. Dan kemudian dimarahi oleh Cak Nun. Nah, seandainya generasi muda seperti ini, ya Indonesia ya akan hancur kalau pemikiran orang-orang yang sekolah seperti itu, ya. Jadi di dalam teknik orang berlayar sejak zaman dahulu kala itu ya tidak hanya mengandalkan kuatnya kapal, harus mempelajari tentang kapan cuaca ini baik dan tidak, harus menghafal bintang dan menghafal bulan, seperti itu. Jadi seperti apa yang dikritisi oleh remaja tersebut terhadap Kang Deddy Mulyadi tentang kebijakan-kebijakan beliau mengenai tentang pembangunan yang ada di Jawa Barat, terutama tentang kebijakan larangan untuk study tour dan juga wisuda bagi anak sekolah, kecuali orang yang sudah kuliah, seperti itu. Dan tentang pembongkaran rumah yang ada di bantaran sungai tersebut. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu ya menurut saya secara dia bekerja sebagai gubernur atau sebagai pegawai pemerintahan, dia di sisi lain dia ada sisi kemanusiaan. Makanya orang-orang tersebut itu dikumpulkan, ditanya satu-satu apa keluhannya, apa masalahnya, kenapa kok tinggal di bantaran kali tersebut, sejak kapan. Dan ada yang mengatakan mereka tinggal di kali bantaran tersebut itu sejak turun-temurun, atau ada juga yang mendapat warisan dari orang tuanya, dan juga ada yang membeli dari orang yang sudah lama, seperti itu. Sebenarnya menurut Kang Deddy Mulyadi, tanah hak milik negara tersebut itu tidak boleh dijual belikan, seperti itu. Dan apalagi tinggalnya di kawasan bantaran kali, seperti itu. Dan nanti kalau terjadi apa-apa ya pasti ujung-ujungnya juga akan menyalahkan ke pemerintah. Makanya Jawa Barat tersebut itu mulai membangun tentang infrastruktur dan juga membangun daya pikir manusia, dan juga tentang pendidikan, dan juga membangun tentang ekonomi. Jadi Kang Deddy Mulyadi tersebut juga mengatakan ke remaja dan warga di situ. Jadi kalau orang yang tidak punya, ya itu harus prihatin, seperti itu. Tidak boleh gaya atau gengsi mengedepankan tentang contohnya seperti perpisahan tersebut. Padahal di rumah itu juga tidak punya apa-apa, rumah pun juga tidak punya. Untuk mencari membayar tersebut juga harus bekerja kedua orang tuanya. Jadi anak-anak sekolah di zaman sekarang itu juga harus memikirkan, harus mulai belajar dari sekarang. Kalau pengen Indonesia ini maju, ya seperti itu. Kalau kita sebagai orang yang tidak punya, contohnya saya sejak kecil itu bukan keturunan orang yang kaya raya. Makanya sejak kecil saya selalu prihatin gimana saya supaya hidup lebih baik, supaya tidak ketinggalan seperti itu. Jadi kita itu tidak boleh gengsi, tidak usah kita mengikuti gaya hidup orang kaya. Jadi seperti itu. Kalau kita orang biasa mengikuti gaya hidup orang kaya, ya kita akan jungkir balik, kita akan keteteran. Ya, kalau kita sebagai anak sekolah, siapa yang merasa jungkir balik? Ya kedua orang tua kita, bukan kita. Kita itu jangan merasa gengsi. Jadi Kang Deddy Mulyadi juga mengatakan kepada generasi anak sekolah yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Barat, yang rumahnya dekat dengan sekolah itu diusahakan untuk jalan kaki. Jadi Kang Deddy mengatakan itu juga ada benernya. Anak-anak Indonesia sekarang ini tulangnya rapuh karena sedikit-sedikit naik sepeda motor. Berbeda dengan yang jauh dari sekolahan, yang dekat dari sekolahan. Jadi orang zaman sekarang itu memang sedikit-sedikit ya naik motor, memang jarang yang umpamanya pergi ke toko, ke warung atau apa, deket sekali itu juga naik motor. Makanya itu sangat penting untuk generasi muda yang akan datang. Jadi generasi sekarang ini kalau jatuh sedikit langsung patah tulang. Jadi bener banget apa yang dikatakan Kang Deddy Mulyadi tersebut. Jadi
selain di sisi lain membangun Jawa Barat, jadi Kang Deddy kan punya channel YouTube ya. Jadi memang banyak sekali pesan-pesan moral tidak hanya ditujukan kepada orang Jawa Barat, tapi buat generasi muda di seluruh Indonesia. Seperti itu. Bukan berarti gubernur yang lain itu tidak sebagus Kang Deddy. Semuanya memang dengan caranya berbeda-beda seperti itu. Tapi memang apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi tersebut memang sedikit mencolok, berbeda dengan gubernur lainnya seperti itu. Jadi teman-teman atau saudara-saudara kita yang berada di Jawa Barat harus bangga. Ya memang kebijakan Kang Deddy Mulyadi tersebut ya kita harus akui memang ada yang suka dan ada yang tidak suka seperti itu. Seperti apa yang dikatakan remaja cantik tersebut, bahwa semua dengan kebijakan Kang Deddy ya pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka seperti itu ya. Jadi tujuan Kang Deddy Mulyadi itu sebenarnya baik untuk pembangunan Jawa Barat. Jadi tidak hanya membangun jalan, membangun tempat-tempat penting seperti itu, tapi membangun cara berpikir manusia tersebut. Karena dinilai Kang Deddy Mulyadi orang yang hutang pinjol terbanyak ya di Jawa Barat. Orang yang banyak utang di bank Omon atau bank apa itu yang disebut Kang Deddy Mulyadi ya orang Jawa Barat seperti itu. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu berusaha membenahi dari sekarang, dari generasi muda yang akan datang seperti itu, dibenahi sedikit demi sedikit. Jadi semoga aja Kang Deddy, apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu menjadi berkah dan baik buat masyarakat Jawa Barat, dan khususnya menjadi contoh buat masyarakat yang ada di Indonesia seperti itu ya. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata yang tanpa sengaja yang saya ucapkan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.